Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruli di channel Atta Chapter. Kali ini saya akan membahas tentang auto thrust system pada pesawat Airbus A330 dengan menggunakan engine Trent 700. Auto thrust mode memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memaintain thrust engine pada saat thrust mode. Yang kedua, mengatur kecepatan pesawat pada saat speed atau mach mode. Yang ketiga, memberikan maksimum thrust ketika sudut serang pesawat atau angle of attack melebihi limit atau alpha floor mode. Flight guidance pada Flight Management Guidance Envelope Computer menerima inputan dari Flight Control Unit dan dari Throttle Control Lever untuk mengaktifkan auto thrust. Auto thrust memberikan thrust command ke Full Authority Digital Engine Control atau FADEC. Kemudian FADEC memberikan inputan thrust ke engine. Pada Flight Control Unit terdapat auto thrust push button yang mana berfungsi untuk mengengagekan auto thrust atau mendisconnect auto thrust. Ketika lampu hijaunya menyala, maka auto thrust sudah engage atau arming. Thrust lever memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk manual select thrust. Yang kedua, untuk engage atau arming dan aktif auto thrust. Yang ketiga, engage reverse thrust. Yang keempat, engage take off dan go around mode. Pada thrust lever juga terdapat auto thrust instinctive disconnect push button switch yang berfungsi untuk mendisconnect auto thrust ketika aktif atau arming. Thrust lever memiliki 5 posisi. Posisi 0 pada saat idle stop, posisi 1 climb detain, posisi 2 max continue detain, posisi ketiga maximum take off stop, posisi 4 reverse idle, posisi 5 max reverse stop. Dan perlu jadi catatan, pada posisi reverse idle itu auto thrust tidak bisa bekerja. Auto thrust bekerja hanya pada posisi 0 sampai 1 ketika 2 engine operate dan posisi 0 sampai 2 ketika hanya 1 engine yang operate. Berikut adalah contoh posisi thrust lever. Pada saat idle itu posisi 0. Kemudian posisi 1 adalah posisi climb. Posisi 2 adalah posisi flex MCT. Dan posisi ketiga adalah posisi maksimum thrust. Kemudian kapan auto thrust bisa aktif? Auto thrust akan aktif ketika level dari posisi idle sampai climb ketika 2 engine operate. Tapi ketika salah satu engine fail, maka auto thrust akan aktif dari posisi level idle ke MCT. Di luar dari posisi level tersebut, maka auto thrust tidak bisa aktif. Jadi pilot setting thrust secara manual. Untuk auto thrust, dia ada beberapa mode. Dia ada not engage, kemudian juga ada engage. Ketika engage,
Dia bisa secara manual atau secara otomatis. Dan ketika engage juga, dia bisa aktif dan juga bisa tidak aktif. Jadi ada 3 kondisi: not engage, engage not active, kemudian engage aktif. Dan aktifnya sendiri dia bisa secara manual atau secara otomatis. Ketika auto trust aktif dan engage, maka pada flight mode annunciator, auto trust berwarna putih. Tetapi ketika auto trust engage dan tidak aktif, maka pada flight mode annunciator, auto trust berwarna biru muda. Kemudian, apa saja syarat auto trust bisa engage? Auto trust bisa engage dengan cara manual ataupun otomatis. Untuk manual, pilot bisa select auto trust push button pada FCU pada saat engine belum running on ground. Tetapi setelah engine sudah running, maka auto thrust push button pada FCU bisa diselect setelah ketinggian pesawat di atas 100 feet radio altimeter. Untuk manual engage bisa juga dilakukan dengan cara select thrust level ke posisi take off go around pada saat pesawat on ground atau in flight dengan engine running. Yang terakhir, untuk automatic engage pada saat kondisi alpha fluor, ya. Jadi dia akan secara otomatis engage auto thrust. Ketika auto thrust engage, maka FMGEC akan memberikan inputan ke FCU untuk menyalakan lampu berwarna hijau pada auto thrust push button. Setelah engage, FMGEC tinggal menunggu inputan untuk aktif. Inputan untuk aktif itu apa saja? Yang pertama, ada posisi throttle dari idle stop sampai climb selama kedua engine operate. Tapi ketika salah satu engine bermasalah dan pesawat terbang hanya dengan satu engine, maka batasan auto thrust aktif dari mulai idle stop ke MCT. Yang kedua, dia juga bisa aktif ketika terjadi alpha fluor condition. Untuk proteksi alpha fluor condition, sistem ini akan aktif dari mulai pesawat lift off sampai dengan ketinggian pesawat 100 feet radio altimeter ketika approach, ya. Jadi pada saat terbang sampai dengan pesawat akan landing. Auto thrust bisa didisconnect dengan 2 cara. Yang pertama, cara standar, dan yang kedua, cara non-standar. Untuk cara standar, auto thrust didisconnect dengan cara ketika flight crew set kedua thrust level ke idle stop. Kemudian, cara yang selanjutnya bisa dengan push instinctive disconnect pada thrust level. Untuk non-standar disconnect, kita bisa dengan push button di FCU atau sistem dari auto thrust tersebut bermasalah. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan ketika auto thrust itu aktif. Ketika thrust level kita select ke toggle position, maka auto thrust akan engage. Auto thrust pada flight mode annunciator berwarna biru. Ketika berwarna biru, maka auto thrust system menginformasikan bahwa auto thrust engage tetapi belum aktif. Lampu hijau pada push button FCU juga akan menyala. Pada saat pesawat sudah mencapai ketinggian
yang cukup untuk mengurangi trust, pada flight mode annunciator akan ada perintah untuk select level ke climb position. Setelah kita select level ke posisi climb, maka auto trust pada flight mode annunciator akan berwarna putih yang menandakan bahwa sistem engage dan aktif. Setelah posisi engage dan aktif, auto trust juga bisa kita select ke engage tetapi tidak aktif. Pilot membutuhkan trust yang lebih dari trust yang disetting oleh auto trust. Maka pilot bisa select throttle maju ke depan di atas climb. Maka auto trust akan otomatis non-aktif tetapi masih engage, dan manual trust pada flight mode annunciator akan menyala. Ketika trust level kita kembalikan ke posisi climb, maka auto trust akan aktif kembali. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan auto trust disconnect. Untuk mendisconnect, bisa dengan cara ketika pesawat akan landing, kondisi sudah flare, ketinggian radio altimeter 30 feet. Pada saat ketinggian radio altimeter 20 feet, maka komputer akan memberikan komen untuk retard. Ketika trust level kita retard sampai posisi idle stop, maka auto trust sudah tidak engage dan tidak aktif. Lampu pada push button mati. Kemudian pada flight mode annunciator juga auto trust menghilang. Auto trust bisa juga kita disconnect pada saat pesawat sedang in flight. Pada saat kita disconnect, yang harus kita perhatikan adalah posisi dari trust level angel dan trust yang dihasilkan oleh auto trust. Kita harus adjust sesuai dengan trust yang disetting oleh auto trust agar ketika kita disconnect itu tidak ada perubahan trust pada engine ya yang secara tiba-tiba. Setelah trust setting sesuai dengan trust level angel, maka kita bisa disconnect dengan cara mempush trust instinctive push button pada trust level. Untuk non-standar, auto trust juga bisa didisconnect dengan cara kita push auto trust push button pada FCU. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Jangan lupa komen dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.